simulasi, baru dipenggal-penggal, gitu ya. Jadi simulasinya itu dilakukan sekalian sampai TM yang cukup panjang. Kemudian ada satu periode awal yang dinamakan transient period, terus dibagi-bagi gitu aja. Nah, di sini ada masalah yang diragukan kebebasannya. Jadi antar ulangan itu apakah benar saling bebas? Ya, ulangan yang pertama dan kedua itu apakah tidak ada hubungannya? Nah, itu karena konsepnya kita hanya membagi-bagi saja tanpa ada apapun gitu ya. Nah, di sini replikasi ini berusaha mengatasi masalah keraguan tadi dengan cara simulasinya itu benar-benar diulang dari awal. Jadi kamu melakukan simulasi seolah-olah mulai dari nol lagi. Kalau yang kemarin kan enggak dari nol ya, nol pertama, transient, terus jalan terus, baru sisanya itu yang dipenggal-penggal. Nah ini enggak, kalau ini setiap batch didahului dengan transient period, baru kemudian di periode-periode yang kita jadikan proses perhitungan. Ya, jadi seolah-olah kalau yang minggu lalu saya menyatakan transient period itu sebagai pemanasan, ya. Misalkan kamu mau pergi naik motor itu ya, mau mampir-mampir, manasinnya itu pas pertama kali berangkat aja. Terus mampir nggak dimatikan, jalan terus. Gitu. Mampir ke titik pertama, ya mesinnya nggak dimatikan, gerak lagi ke titik kedua, nggak dimatikan, jalan terus. Kalau yang ini, setiap berhenti dimatikan, dipanasi lagi gitu. Jadi kamu mau mampir ke beberapa tempat, ya setiap kali berhenti, mesinnya dimatikan, dipanasi lagi. Jalan, mati, dipanasi lagi gitu ya. Jadi di sini ulangannya itu diciptakan seolah-olah kamu restart dari nol dengan diawali dari transient period yang baru. Ya, jadi gambar saya di sini untuk membantu kalian memahami. Di belakang ada. Saya pakai ilustrasi dengan periode-periode waktu yang masih serupa dengan yang minggu lalu. Jadi warm up periodnya 5 jam, tapi nanti setelah itu apapun yang terjadi di 6 jam berikutnya inilah yang kita hitung sebagai output. Ya, jadi 5 transient yang dihitung di output itu setelahnya, 6 jam setelahnya. Jadi satu ulangan, satu batch itu tetap 11 jam. Cuman kalau kemarin Kalau kemarin batch-nya itu kan 6 jam, 5 itu sudah di depan. Ya, kalau sekarang setiap ulangan jadinya 11 jam. Jadi agak banyak kan? Nambah terus apa? Kalau kemarin ngirit di 5 jam enggak usah diulang-ulang. Kalau sekarang transient period-nya itu diulang setiap kali. Sehingga nanti kamu TM-nya itu jauh lebih panjang dari yang kemarin. Ya, makanya di sini karena saya tidak menambah TM, ini sebenarnya saya pakai data yang sama, hanya saja di situ penggalannya saya rubah, sehingga jadinya cuma 3 kali di sini. Ya, jadinya cuma 3 kali. Kalau kamu pengen lebih banyak, ya harus diperpanjang lagi TM-nya. Nah, nanti satu ulangan itu selesai ketika mencapai TM yang kurang dari sama dengan 11 sebelum jam ke-11. Di gambarnya kira-kira seperti ini. Ya, ini adalah proses mulai 0 sampai TM menjelang 11 yang diawali dari ada kedatangan 1, kedatangan 2, ini agak lama nunggu sampai kedatangan ketiga, habis itu selesai, di sini pas di 11, pas 0, gitu ya. Nah, itu posisi pekerjaan di sini saya gambarkan, ditunjukkan di Excel. Jadi apa yang terjadi pada jam ke-1 ada 1, ya jam kedua ada dua pekerjaan, terjadi arrival berikutnya. Harusnya ini tidak ada, ya ini hanya insert aja, saya sisipkan aja untuk mengakomodir nanti karena mau dipenggal di jam ke-5. Ya, jadi ini sebenarnya nggak ada, ini sebenarnya saya ciptakan sesuai konsep yang minggu lalu ya, ini untuk mewakili ini loh. Nah, di titik ini, di titik 5, itu sebenarnya kan nunggu, ya belum ada apa-apa di sini. Dari kejadian arrival kedua di sini, arrival ketiga di sini, ini belum ada apa-apa, masih menunggu. Nah, tapi karena 5 jam itu sebagai transient period, saya harus start dari 5. Dan 5 itu harus ada apa di situ. Ya, walaupun tidak ada kejadian, tapi saya sudah bisa menyatakan di jam ke-5 ini ada 2 pekerjaan.
Jadi di-insert di situ ya. Nah, selanjutnya biasa aja lanjutannya aja. Ada lagi kapan? Pekerjaan di jam ke-6 ada 3 ya. Nah, di jam ke-9 turun ada di part jadi 2 1. Oke. Nah, seperti minggu lalu juga ini 11 ini tidak saya masukkan di perhitungan batch, perhitungan ulangan karena enggak ini nanti kalau di minggu lalu ini jadi start batch berikutnya kan, jadi enggak diikutkan. Jadi perhitungan TM-nya penggalan TM-nya sama ya, yang starting point itu ikut, yang enggak, yang N-nya itu enggak diikutkan. Jadi 5 tambah ini 5 ini setelah transient, selesainya di 11, tapi 11-nya sendiri itu enggak dimasukkan. Ya, jadi selalu seperti itu. Yang endingnya itu ikut nanti start berikutnya, jadi enggak diikutkan. Nih, nah saya ulang lagi nih, ini ceritanya sama, diulang lagi randomnya, sehingga seolah-olah seperti tadi ya, saya memulai dari 0 kembali. Memulai dari 0 lagi, terus di sini ada arrival, dan seterusnya, yang juga pada jam ke-11 0, ya, tapi di sini beda dengan yang tadi, saya tidak perlu menginsertkan apapun, karena di jam ke-5 ini sudah ada event. Jadi pas di jam ke-5 memang ada sesuatu di sini. Jadi tidak perlu tambahan ya. Nah, konsepnya tetap sama. Ini batch ini dimulai dari jam ke-5 sampai sebelum jam ke-11. Jadi yang saya warnai ini yang nanti kamu pakai untuk perhitungan. Batch ketiga sama, dan rumusannya seperti minggu lalu juga sama persis dah. Setelah ini sama persis. Yang beda hanya konsep ini loh, hanya konsep ulangannya. Ya, mengulangi itu aja yang beda. Jadi seolah start dari 0 lagi. Ya, mengenai perhitungan luas di bawah grafik ya, yang pada dasarnya adalah perkalian antara between event kali banyaknya pekerjaan di dalam sistem, itu sama persis dengan yang sebelumnya. Ya, jadi ini kamu tambah kolom between event yang menghitung selisih TM antara TM sebelum dan TM yang sama. 1 kurangi 0, 2 kurangi 1 ini, 5 kurangi 2 jadi 3, 6 kurangi 5 jadi 1, dan seterusnya. Itu dilakukan di semua batch 1, 2, 3, ulangan 1, 2, 3. Ya, kalau kamu cek ya di ulangan pertama luasannya jadinya 14 dari jumlah ini. Di ulangan yang kedua, kemudian dibagi, jangan lupa, kan kita ngitung rata-rata ya, ini banyaknya pekerjaan 14 itu dalam durasi 5 sampai menjelang 11 itu tadi. Jadi 6 jam tadi kan durasinya. Sehingga rata-rata per jamnya masih harus bagi 6. Ini 2,33 ini rata-rata per jam. Di ulangan yang kedua sama, jumlah dari ini kebetulan angkanya 14 dibagi 6 juga sama ya, masih dengan yang tadi, tapi dari kombinasi yang berbeda. Yang batch 3 ini yang agak padat ya, karena sampai 4 ya, ini paling tinggi. Pernah sampai 4 pekerjaan, sehingga rata-ratanya jauh lebih lebih tinggi. Nah, kamu punya 3 angka, I1, Q2, Q3 ya, yang sudah dibagi 6 semua, ya, A1, A2, A3 sudah dibagi 6 semua, jadi Q1, Q2, Q3, hitung rata-rata, hitung simpangan baku, itulah nanti yang dipakai seperti pembentukan selang kepercayaan dan uji hipotesis di konsep yang sudah saya jelaskan minggu lalu. Jadi nggak saya detailkan lagi di sini. Jadi seperti data yang kamu punya pada metode statistika. Jadi kalau kamu punya data ini di metode statistika, hitung rata-rata, hitung simpangan baku, hitung selang kepercayaan, pakai untuk uji hipotesis, sama persis caranya. Pakai sebaran T, pakai distribusi T, pakai simpangan baku yang sampel, simpangan baku rata-rata yang punya S per akar N, itu semua kita terapkan di sini. Hanya saja data yang kamu peroleh ini adalah hasil simulasi, bukan dari percobaan yang observasi lapang, gitu ya. Nah, sekarang yang mungkin agak sulit ini yang masuk tentang metode regeneratif. Jadi di metode yang replikasi tadi itu sebenarnya mudah ya, tinggal ngulang-ngulang aja. Nah, kendalanya di sini nih.
Saya sih, walaupun nggak saya sebutkan di sini, sebetulnya ada satu yang saya agak concern. Jadi lebih banyak kita membangkitkan ininya. TM-nya lebih panjang karena setiap kali ada transient. Setiap kali transient jatuhnya lebih panjang gitu. Ya. Nah, di sini mereka ilmuwan yang berkecimpung di simulasi ini menyebutkan bahwa oke lah, tadi ulangannya bisa saling bebas, ya, karena selalu diawali dari transient yang baru, seolah-olah restart dari awal lagi. Tapi di sini justru karena ada efek transient yang berkali-kali ini, mereka menganggap bahwa pendugaan nilai kayak tadi perhitungan key-nya tadi itu seolah-olah jadi nggak merefleksikan yang sebenarnya. Karena tertutup dengan adanya transient period itu. Jadi seolah-olah proses sudah jalan, yang seharusnya dihitung dibuang kan gitu. Ya, seharusnya bisa dihitung sebagai output, dibuang sebagai transient, nggak dihitung gitu. Jadi hasilnya tidak mencerminkan proses yang sebenarnya, bahasanya di sini bias. Nah, jadi di situ ada keberatan dari sistem ini yang oke lah saling bebas, tapi karena berkali-kali dihilangkan gitu ya. Dikhawatirkan hasilnya tidak mencerminkan proses yang sebenarnya. Ya, bisa saja sih waktu simulasi diperpanjang tuh supaya menghindari hal ini. Tapi ya kembali lagi tadi, menurut saya jadi nggak efektif karena setiap kali muncul lebih panjang simulasinya jadinya. Nah, di sini untuk mengatasinya nanti ada metode regeneratif. Nah, sebagai contoh perbandingan ya, ini kalau saya menggunakan konsep sediaan single period, jika kamu mau melakukan simulasi dengan replikasi di konsep ini, di simulasi di kasus sediaan, kamu bisa lihat ya, bukan TM, hari demand yang dibangkitkan, kamu bandingkan sama yang minggu lalu. Di sini jauh lebih banyak, ya, seperti concern saya tadi. Yang pertama, ini saya tetap ya, jadi tetap ceritanya tetap ada ordering policy yang sudah kamu putuskan, menghasilkan biaya minimum, sudah ditentukan. Kemudian di sini coba saya juga tetap ingin mensimulasikan 30 hari demand, ya. Kemudian saya ingin mendapatkan 50 kali ulangan, sama persis dengan minggu lalu. Hanya saja bedanya di minggu lalu transient 5 hari demand ini kan di awal saja, terus sisanya di run, terus ada 30 kali 50. Waktu itu hasilnya ya 30 hari demand kali 50 ulangan jadinya 1.500 plus ya plus yang transient periodnya plus 5. Jadi cuman dibutuhkan 1.505 hari demand, pembangkitan demand sebanyak 1.505 demand yang mencerminkan hariannya tadi, demand harian. Ya, itu minggu lalu. Ya, minggu lalu kita butuh ini sekian. Nah, yang ini dengan konsep replikasi, ilustrasi saya, kamu lihat di sini. Ya. Biayanya tetap. Nah, demand mempunyai distribusi tertentu. Oke, ini sama kan? Nah, pembangkitannya nih yang jadi lebih ini ya, membengkak ini. Kenapa? Karena kamu butuh 5 plus 30 setiap kali melakukan simulasi. 5 transient, 30 yang dihitung output. Ya. Kalau tadi 30 aja, karena 5-nya hanya sekali di depan. Ya, kalau di sini setiap kali ada plus 5. Nah, kali 50 jatuhnya jauh lebih besar, lebih banyak kan daripada tadi. Kalau tadi hanya butuh membangkitkan 1.505 hari demand, sekarang butuh 1.750 hari demand. Nah, jadi ini concern dari metode replikasi ya, walaupun katanya bisa menghasilkan yang saling bebas. Nah, prosesnya sama. Prosesnya nanti ya kamu hitung profit dari 30 hari ini, yang 5 ini nggak dihitung. Karena ada 50 ulangan ya, kamu akan mendapatkan rata-rata profit sebanyak 50 ya. Nah, jadi setiap ulangan hitung profit, dapat 50 ulangan ya, kamu akan mendapatkan 50 profit yang nanti dipakai untuk analisis lanjutan, serang kepercayaan atau uji hipotesis. Oke. Nah, sekarang untuk yang regeneratif ini adalah pendekatan yang dipakai untuk mengatasi tadi. Nih. Ya, mengatasi jadi supaya
tetap menghasilkan yang saling bebas, ini ya, mengatasi kemungkinan ketidakbebasan. Berarti kan tujuannya supaya tetap saling bebas. Tapi lebih efisien dari yang tadi, ya, supaya tidak ada bias akibat transient yang berkali-kali itu loh. Jadi dia melakukan pendekatan transient periodnya, warm up periodnya balik lagi ke seperti konsep subinterval sekali di awal. Nah, hanya saja nanti memenggalnya, penggalan-penggalan interval yang setelah warm up periodnya itu tidak sama dengan yang kemarin. Ya, kalau yang minggu lalu kan asal dipenggal. Asal 6 jam, penggal. 6 jam, penggal. 6 jam, penggal. Gitu ya. Nah, sekarang pemenggalannya itu harus ada syarat. Syaratnya ini. Sistem harus diawali pada kondisi yang sama. Nah, kondisi yang sama di sini adalah diawali dari kedatangan pertama setelah periode menganggur. Jadi kan kamu lihat polanya ya. Habis ada datang, banyak numpuk, terus habis satu saat istirahat. Ya, istirahat, terus ada lagi kedatangan pertama. Nah, itulah yang seperti itu dianggap satu batch. Ya, jadi nanti karena seperti itu periode waktunya jadi nggak sama. Ini gambar saya bisa kamu lihat sendiri di sini. Abaikan yang Excel ya, tabelnya ini nanti dulu. Lihat aja ini, lihat. Jadi di sini ada proses di mana time 0, kemudian ada kedatangan pertama di 4, habis itu nambah sampai 10 ini habis, ya. Kemudian istirahat nih, menit 11, jam ke-11, 12, ya, sampai 13 ini baru ada lagi satu kejadian atau kedatangan baru. Selama ini kan nunggu ya, kosong, istirahat. Kedatangan pertama setelah istirahat ini terjadi di jam ke-13. Situasi di sini dan situasi di sini dianggap sama di cerita kita. Ini kan habis kosong ada pertama kali satu. Habis kosong ada pertama kali satu kejadian. Di sini juga begitu, habis kosong sebentar saja nggak apa-apa kan, kosong yang pasti kosong. 1 jam kosong ada satu kedatangan. Ini cukup lama nih kalau yang di sini, dari 24 sampai ke 28 ya. Ini lama nunggu ada kedatangan satu lagi. Di setiap kali idle ya selesai, ada satu lagi, selesai ada satu pertama, satu kedatangan setelah kosong inilah yang dianggap sebagai start batch berikutnya. Siklus, karena siklusnya dari awal sampai habis. Dari awal datang sampai habis. Awal datang sampai habis. Jadi satu siklus. Jadi dari gambar saya ini siklusnya ada 1, 2, 3, 4, sehingga batchnya jadi ada 4. Nah, cuman setiap batch jatuhnya jadi tidak sama intervalnya. Ya, kalau ini kan 4 sampai 13. Yang ini 13 sampai 18. Yang ini 18 sampai 24. Tidak sama. Jadi semua mempunyai lebar yang tidak sama. Ya, jadi di situ nanti kompleksitasnya muncul di situ. Tapi sistem ini dianggap yang paling bagus dari 3 yang tadi, dari 3 yang kita bahas tadi, ya, karena dia tidak boros pada transient period hanya sekali depan, tidak ada kekhawatiran yang ketidakbebasan tadi sudah diakali dengan cara ya memenggalnya ini tidak asal memenggal, tapi diawali dari kondisi yang sama, di mana kondisi yang sama ini dianggap sebagai awal siklus. Kondisi samanya ketika habis kosong ada satu pekerjaan pertama kali. Ya, jadi mengakali masalah-masalah yang sudah timbul tadi. Nah, di sini akhirnya bisa kamu lihat kalau di tabelnya ini sama persis dengan konsep yang minggu lalu. Jadi ini jalan aja semua mulai TM 0 sampai 35, katakan begitu. Ya, katakan saya max simulasinya sampai 35 jam di sini. 0 sampai 35. Terus apapun yang terjadi di sini ya, sesuai hasil simulasi, lihat aja, simulasikan aja dulu, baru kita coba lihat. Setelah dilihat di sini 4 ini mengenai transient period nanti dulu. Ini saya anggap ini kalau dihitung 4 ya, transient periodnya kan jadinya 4 jam di sini. 4 jam padahal di sini nggak ada apa-apa sebenarnya ya.
Transient period ini 4 jam bisa jadi di dalam 4 jam ini ada sesuatu sebenarnya. Ya, di contoh saya ini kebetulan pas di durasi 4 jam ini memang nggak ada apapun ya. Kedatangan pertamanya pas di T4 ya. Tapi ada kemungkinan enggak, nanti saya jelaskan di akhir. Ini sementara terima dulu. Sehingga ini jadi starting point. Kemudian kapan saya tahu ini saya batch-nya selesai? Cari posisi di mana banyaknya pekerjaan 0. Di sini kan? Nah, ketika ini ketemu banyaknya pekerjaan 0, itulah ending dari ulangan yang pertama. Ya, ujung akhir dari ulangan. Setelahnya kan ada 1 lagi. Nah, di sini juga dilihat 1, 2, 1. Begitu kamu ketemu 0, berarti itulah end ya, akhir dari ulangan yang ini. Akhir siklus yang ini. Dimulai 1 lagi berubah-ubah sampai di suatu TM yang ke TM ke-24 ini 0. Nah, disitulah akhirnya. Jadi kelihatan kan? Awalnya pasti 1, akhirnya pasti 0. Awalnya 1, akhirnya 0. Awalnya 1, akhirnya 0. Jadi setiap berawal di 1, berakhir di 0, ini satu siklus. Satu siklus, satu batch, satu ulangan. Satu siklus, ya ulangan berikutnya. Satu siklus, ulangan berikutnya. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya konsepnya ya. Jadi di situ memang agak susah, harus dijalankan semua, dilihat polanya. Boleh pakai visualisasi gambar, tapi kalau lihat dari angka tadi cerita saya seperti itu. Jadi dilihat pola banyaknya pekerjaan yang berawal di 1, berakhir di 0, in between nggak ada 0 loh ya. Di antara benar-benar nggak ada 0. Selalu ya, sequence dari banyaknya pekerjaan dalam sistem, urutan-urutan banyaknya pekerjaan dalam sistem, yang awalnya 1, terus angka non negatif ya, fluktuasi, habis itu berakhir di 0, itulah satu siklus, satu ulangan. Kalau pakai gambar ya lebih baik lagi, ya bisa kelihatan. Oke. Terus di sini, ini saya sudah tunjukkan, ini transient period-nya. Kemudian di sini batch 1, ya TM-nya mulai 4 sampai menjelang 13. Nih, nah berarti kan durasinya 13 kurangi 4, 7 di sini intervalnya. Ya, batch 2, nih dimulai dari TM 13 sampai menjelang 18. Kenapa 18 dipilih? Tadi sudah saya sampaikan. Karena di 18 sudah ada 1 kedatangan pertama setelah kosong. Nah, di sini batch 3 sama 18 sampai menjelang 28. Ya, intervalnya beda. Ini 5, di sini 10. Jadi tidak pernah sama intervalnya karena satu siklus di sini sangat tergantung dari apa kepadatan yang terjadi di durasi waktu ini. Ya. Udah. Dan yang terakhir, nah sekarang hitungannya. Yang kamu hitung adalah sama seperti kemarin, ya seperti yang tadi replikasi. Ini kamu menghitung between event, ini between event, selisih antara waktu sebelum dan saat ini di baris yang sama, dikalikan dengan banyaknya pekerjaan di dalam sistem, itu tetap. Tapi ada tambahan ini. Kalau tadi kan selalu 6, intervalnya satu batch itu selalu 6. Kalau di sini durasinya kan beda-beda ya. Makanya di sini selain menghitung A, kamu juga harus hitung B. Jadi A dihitung, B dihitung. Jadi misalkan batch 1 tadi. Batch 1 kamu mengalihkan BE dan banyaknya 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 2, 2 kali 1, dan seterusnya ini hasilnya untuk menghitung luasan ini. A1, hasilnya 12. Di dalam satu batch ini, intervalnya 13 kurangi 4. Ya. Intervalnya 13 kurangi 4. Jadi selalu interval dihitung dari yang tadi ya, TM yang mengindikasikan awal batch, awal antar batch. Ini awal batch kedua dikurangi awal batch 1, itu ngitung intervalnya. Ya. Kemudian yang batch yang kedua sama, A-nya sama, untuk menghitung interval, lakukan pengurangan antara 18 dan 13. 5 intervalnya. Nah, batch yang ketiga, hitungannya ini sama, interval yang dipakai 28 kurangi 18, jadi 10. Sampai yang terakhir dengan cara yang sama, intervalnya 7. Ya. Dan itu nanti akhirnya kamu punya 2 besaran. Setiap ulangan ada 2 besaran. AI, A1, A2, A3, kita tadi berapa batch ya?
1, 2, 3, 4 ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi nanti kamu menghitung A1, A2, A3, A4, kamu jumlah, kamu bagi N ini banyaknya batch, jadi ada 4 batch, ya dijumlah dibagi 4. Kemudian B juga begitu, ada 4 interval, dijumlah dibagi 4. Satu lagi, namanya Y. Nah, nanti hitungan yang kamu lakukan seperti konsep uji hipotesis, selang kepercayaan di replikasi dan subinterval, yang kamu pakai besaran angkanya kan Q ya, Q bar, Q rata-rata, yang A dibagi interval. Nah, sekarang yang dipakai untuk hitungan itu yang ini. Bukan A, bukan B, tapi YI. YI sendiri hitungannya, saya sendiri juga enggak hafal ini. Kamu boleh nyontek rumus ini, saya enggak hafal. Ini rumusnya gimana? Ini koreksi lah ya. Pokoknya di sini sudah ada koreksi sedemikian sehingga asalnya idenya yaitu dari itu tadi. Karena setiap ulangan itu tidak memiliki interval yang sama sehingga butuh koreksi seperti ini ya. Yang nanti untuk mempermudah buat tabel aja. Ya, dibuat tabelnya. Boleh di Excel tinggal inputkan rumus kan selesai ya. Jadi ini YI nanti juga ada 4, Y1, Y2, Y3, Y4, hasilnya juga di rata-rata. Ya, coba saya tunjukkan nih. Jadi A tadi sudah kamu hitung ada 12, 6, 10, 6. Ini di rata-rata hasilnya 8,5. D itu interval. Jadi intervalnya ada di pertama 9, 5, 10, 7 di rata-rata 7,75. Setiap ulangan ada Y-nya sendiri yang rumusnya seperti ini tadi. Setiap ini menggunakan rata-rata A, menggunakan rata-rata B, menggunakan AI dan BI. Jadi untuk menghitung YI ini, kamu harus tahu dulu 8,5 dan 7,75, baru bisa hitung. Karena pasti pakai 2 ini dan angkanya masing-masing. 12 dan 9, 8,5 dan 7,75 itu diolah dengan rumus yang tadi, hasilnya 1,387. Nah, yang kedua, pakai 6, 5, 8,5, 7,75 dengan rumus yang tadi, hasilnya 1,156. Dan seterusnya. Rata-ratanya biasa. Ini ditambah, dibagi 4, hasilnya 1,097. Simpangan baku juga biasa, ngitung simpangan baku dari 4 angka ini. Ya, jadi angka yang diolah bukan A, bukan B, tapi Y. Ya, tapi Y ini diperoleh dari proses menghitung rata-rata A, menghitung rata-rata B, menggunakan AI dan BI. Oke. Jadi yang dipakai untuk menguji selang atau membentuk selang kepercayaan, membentuk uji hipotesis itu YI-nya, bukan A, bukan B. Ya, itu. Nah, saya tidak bisa menjelaskan konsep inventory single period dengan konsep ini karena tidak ada siklus di dalam inventory ini. Ya, tidak ada. Jadi nggak bisa saya jelaskan pada nanti. Oke, mungkin dari saya itu dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.